Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan konduksi neural transmisi sinaptik. Kami beranggotakan Fatimah Mutia, Indah Rahmadina, dan saya sendiri Muhammad Sulaiman. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang yang pertama adalah neuron, yang kedua adalah potensial generator neuron, yang ketiga peristiwa kimiawi, yang keempat resting membran potensial, yang kelima transmisi sinaptik, dan yang keempat sensori. Yang pertama adalah neuron. Neuron adalah salah satu kerja utama dari sistem saraf berfungsi mengantarkan impulsi listrik yang berbentuk dampak beradanya suatu stimulus atau rangsangan. Jutaan sel saraf ini membentuk suatu sistem saraf. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah sel saraf sensorik, yang kedua adalah sel saraf motorik, dan yang ketiga sel saraf intermediate atau sel saraf konektor. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Kedua adalah resting membran. Potensial membran istirahat, resting membran potensial. Potensial membran istirahat adalah hasil dari pergerakan beberapa spesies ion yang berbeda melalui berbagai saluran dan transporter uniporter, kontransporter, dan pompa di membran plasma. Ada 2 konsep yang penting untuk memahami setiap potensial membran. Yang pertama adalah bahwa perbedaan gradien konsentrasi ion melintasi membran semi-permeable mendorong arah pergerakan ion. Yang kedua adalah bahwa membran bersifat semi-permeable terhadap ion tersebut. Ada saluran ion yang memungkinkan ion melewati membran hanya ketika saluran ion bertemu ketika saluran ion tertentu terbuka. Lalu ada potensial reseptor atau potensial generator. Potensial reseptor adalah suatu potensial yang bertingkat. Pada potensial bertingkat, semakin besar stimulus, semakin besar perubahan permeabilitas membran sel terhadap ion Na+, sehingga semakin besar pula potensial reseptor yang dibangkitkan. Potensial reseptor ini tidak atau belum dirambatkan. Jika depolarisasi yang dihasilkan potensial reseptor dapat mencapai nodus Ranvier pertama pada ujung saraf dalam intensitas yang cukup, akan timbul potensial aksi pada ujung akson yang selanjutnya akan dirambatkan di sepanjang akson. Potensial reseptor ini ditemukan juga pada cakram Merkel, spindle, otot, organ korti, organ pembau dan pengecap, serta berbagai organ indera lain. Oke, selanjutnya transmisi sinapsis. Penemuan transmisi kimiawi di sinapsis ini terjadi pada tahun 1905 oleh Thomas Renton Eliot yang merupakan seorang ilmuwan muda asal Inggris. Eliot ini mengungkapkan bahwa pemberian hormon adrenalin langsung ke permukaan jantung, perut, atau pupil menghasilkan efek yang sama dengan sistem saraf simpatik. Oleh karena itu, Eliot berpendapat bahwa saraf simpatik merangsang otot dengan melepaskan adrenalin atau bahan kimia serupa. Namun, bukti ini belum pasti. Mungkin dikarenakan adrenalin hanya meniru efek yang biasanya terdapat pada sifat listrik. Dan juga sebagian besar ilmuwan mengabaikan hasil penemuan Eliot dan terus menganggap bahwa sinapsis mentransmisikan impuls listrik.
Ini juga dikarenakan pada saat itu testis atau kemampuan prestasi Sherrington begitu besar. Lalu pada tahun 1920 ada seorang ahli fisiologi Jerman yang bernama Otto Lowy yang menyukai gagasan sinapsis kimiawi, namun belum mampu menemukan cara untuk menunjukkannya secara lebih meyakinkan. Dan pada tahun itu juga Lowy mencoba menstimulasi saraf vagus sehingga menurunkan detak jantung pada seekor katak. Dari hasil percobaan laboratorium tersebut, Lowy mendapatkan bahwa menstimulasi satu saraf sehingga melepaskan sesuatu yang menghambat detak jantung, dan menstimulasi saraf yang berbeda sehingga dapat melepaskan sesuatu yang meningkatkan denyut jantung. Dengan demikian, Lowy menyimpulkan bahwa saraf mengirim pesan dengan melepaskan bahan kimia. Dan hasil percobaan laboratorium tersebut itulah yang membuat Lowy mendapatkan penghargaan Nobel. Meskipun sudah ada temuan Lowy, selama 3 dekade berikutnya, mayoritas peneliti terus mempercayai bahwa sebagian besar sinapsis adalah listrik. Dan akhirnya pada periode tahun 1950-an, para peneliti menetapkan bahwa transmisi kimiawi mendominasi seluruh sistem saraf. Dan untuk urutan peristiwa kimiawi di sinapsisnya itu, yang pertama dari neuron. Neuron menintesis bahan kimia yang berfungsi sebagai neurotransmitter. Neuron tersebut menintesis neurotransmitter yang lebih kecil di terminal akson dan menyintesis neuropeptida dalam sel. Potensial aksi bergerak menuruni akson. Di terminal persinaptik, potensial aksi memungkinkan kalsium untuk masuk ke dalam sel. Kalsium melepas neurotransmitter dari terminal dan ke dalam celah sinaptik, ruang antara neuron persinaptik dan pasca sinaptik. Molekul yang dilepaskan berdifusi melintasi celah sempit, menempel pada reseptor, dan mengubah aktivitas neuron pasca sinaptik. Molekul neurotransmitter terpisah dari reseptornya, lalu molekul neurotransmitter dapat dibawa kembali ke neuron presinaptik untuk didaur ulang, karena molekul neurotransmitter ini dapat berdifusi. Lalu beberapa sel pasca sinaptik mengirim pesan terbalik untuk mengontrol pelepasan neurotransmitter lebih lanjut oleh sel-sel presinaptik. Selanjutnya yaitu pengaruh obat-obatan terhadap transmisi sinapsis. Pengaruh obat-obatan dibagi menjadi 2, yaitu obat agonistik dan antagonistik. Yang pertama, agonistik. Obat agonistik adalah obat-obatan yang memfasilitasi efek neurotransmitter. Efek-efeknya yaitu, yang pertama, obat meningkatkan sintesis molekul-molekul neurotransmitter. Yang kedua, obat meningkatkan jumlah molekul neurotransmitter dengan menghancurkan enzim-enzim pendegradasi. Yang ketiga, obat meningkatkan pelepasan molekul-molekul neurotransmitter dari terminal Buttons. Yang keempat, obat meningkatkan diri pada autoreseptor dan blokir efek inhibitoriknya pada pelepasan neurotransmitter. Yang terakhir, obat mengikatkan diri pada reseptor postsinaptik dan mengaktifkannya atau mengikatkan efek neurotransmitter terhadapnya. Selanjutnya yaitu efek obat antagonistik. Obat antagonistik adalah obat-obatan yang menghambat efek-efek neurotransmitter. Efek-efeknya yaitu obat memblokir sintesis molekul-molekul neurotransmitter. Yang kedua, obat menyebabkan molekul-molekul neurotransmitter bocor dari vertikal dan dihancurkan oleh enzim-enzim pendegradasi. Yang ketiga, obat memblokir pelepasan molekul-molekul neurotransmitter dari terminal Buttons. Yang keempat, obat mengaktifkan autoreseptor
dan menghambat pelepasan neurotransmitter. Dan terakhir, obat merupakan pemblokir reseptor. Obat mengikatkan diri pada reseptor postsinaptik dan memblokir efek-efek neurotransmitter. Materi yang terakhir yaitu sensori, atensi, dan persepsi. Yang pertama, sensori. Sensori yaitu proses masuknya rangsang melalui alat indera ke otak, kemudian kembali melalui saraf yang berakhir dengan perbuatan. Proses sensoris juga disebut pengamatan, yaitu gejala mengenal benda-benda di sekitar dengan mempergunakan alat indera. Yang kedua, atensi. Atensi yaitu proses aktif membatasi informasi yang muncul berjuta-juta yang diterima dari sensorik, memori, dan proses kognitif lainnya. Sementara informasi pengganggu lain yang dianggap kurang penting diabaikan. Atensi berperan penting dalam mempertahankan fungsi kognitif, yakni memori, bahasa, dan fungsi eksekutif, serta memiliki peran penting dalam proses belajar dan kecerdasan. Yang terakhir, persepsi. Persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Proses persepsi melalui 3, yaitu proses fisik, proses fisiologi, dan proses psikologis. Proses fisik yaitu stimulus mengenai alat indera. Proses fisiologis, stimulus diteruskan oleh alat sensoris otak. Dan terakhir, proses psikologis, yaitu proses dalam otak sehingga individu menyadari apa yang diterima oleh alat indera. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.